Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis real, Ibu Nina Andriani Pulungan MPD. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Barisan Monoton dan Terbatas. Saya sebagai pemateri pertama kita bahas dulu definisinya. Misalnya ada barisan bilangan real xn. Barisan ini bisa disebut monoton kalau dia naik atau turun. Lebih jelasnya lagi, kalau xn lebih kecil sama dengan xn plus 1, itu disebut dengan barisan naik. Kalau dia xn lebih kecil daripada xn plus 1, itu disebut dengan barisan naik tegas. Sedangkan kalau xn-nya lebih besar sama dengan xn plus 1, itu disebut barisan turun. Terakhir, kalau xn lebih besar daripada xn plus 1, itu disebut turun tegas. Jadi, kalau barisan itu naik atau turun, maka disebut dengan monoton. Contohnya, seperti ini barisan monoton naik, ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 3, 3, dan selanjutnya. Di sini juga ada contoh barisan monoton turun. 1, 1,2, 1,3 ini sudah jelas karena 1 itu pasti lebih besar daripada 1/2 sesuai dengan definisi yang ini. Sedangkan kalau yang ini kan dia tuh pasti lebih kecil daripada yang ininya, ataupun sama aja sama yang definisi yang ini. Definisi dari barisan naik. Dan yang ini tuh contoh barisan tidak monoton karena dia tidak tetap. Dia bercampur. Pertama itu naik, turun, naik lagi. Dan ini juga sama. Selanjutnya ada konvergen monoton. Yang pertama, jika barisannya itu naik terbatas ke atas, maka limitnya itu supremum. Sedangkan jika barisannya turun terbatas, maka limitnya itu infimum. Buktinya, karena xn atau barisan x terbatas, maka sesuai definisinya terdapat bilangan asli yang kita beri nama m. Sedemikian sehingga xn lebih kecil sama dengan m untuk semua n elemen bilangan asli. Menurut sifat kelengkapan R, maka supremum A ada. Kita namakan dengan X kecil. Jadi X kecil itu merupakan supremum dari A. Diambil epsilon lebih besar daripada 0. Maka terdapat K elemen bilangan asli. Jadi XK pasti lebih besar daripada epsilon kurang X atau X kurang epsilon. Dan XK lebih kecil sama dengan X. Karena X naik monoton, maka untuk N lebih besar sama dengan K berlaku X dikurang epsilon lebih kecil daripada XK. XK lebih kecil sama dengan XN. XN lebih kecil sama dengan X. X lebih kecil dari X tambah epsilon. Yang B, Y barisan monoton turun terbatas. Jika Y sama dengan YN merupakan barisan monoton turun terbatas, maka jika didefinisikan bahwa X sama dengan min Y sama dengan min YN, maka X merupakan barisan naik terbatas. Argumen yang sama dengan A didapat limit X sama dengan supremum min YN. Karena limit X sama dengan limit min limit Y dan supremum min YN sama dengan min infimum YN. Ini didapat dari sini tadi. X sama dengan min Y. Maka limit Y sama dengan limit X sama dengan infimum dari YN. Contohnya, misalnya Y sama dengan YN didefinisikan oleh Y1 sama dengan 1, YN tambah 1 sama dengan 1/4, 2YN tambah 3 untuk N lebih besar sama dengan 1, tunjukkan bahwa YN monoton. Kemudian tentukan limit barisannya. Solusinya pertama, kita tentukan dulu urutan barisannya. Pertama, Y sama dengan 1. Ini, diambil dari soal yang ini. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ini. Y2
itu kan dari diambil Y1 ditambah 1 jadi Y2. Kita masukkan 1/4 dikali 2Y1 tambah 3 sama dengan, kita masukkan ini Y1-nya itu 1. Jadi kita masukkan 1/4 dikali 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5/4. Ini kan 2 tambah 3, 5. Kali 1, 5. Tetap 5, jadi 5/4. Selanjutnya seperti itu juga kita dapat 11/8. Selanjutnya seperti itu juga kita dapat 23/16. Jadi YN-nya itu 1, 5/4, 11/8, 23/16. Selanjutnya klaim bahwa YN ini merupakan barisan monoton naik. Itu terbukti jadi barisan monoton naik karena kita lihat 1 itu lebih kecil dari 5/4. Begitu juga 5/4 itu lebih kecil daripada 11/8 sesuai dengan definisi yang tadi. Jadi YN ini merupakan barisan monoton naik. Akan dibuktikan bahwa YN lebih kecil YN plus 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Karena dia dalam pernyataan bilangan asli, makanya kita menggunakan induksi matematika. Pn sama dengan YN lebih kecil daripada YN plus 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Ini itu soal yang ini. Langkah pertama, buktikan Pn benar untuk N terkecil. Kita buktikan untuk N sama dengan 1 didapat Y lebih kecil daripada Y2. Itu terbukti 1 lebih kecil daripada 5/4 yang dari sini tadi. Jadi terbukti bahwa Pn benar untuk N terkecil. Langkah keduanya, jika Pn benar untuk N sama dengan K, maka buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita buktikan karena Pn benar untuk N sama dengan K, maka didapat YK sama dengan YK lebih kecil daripada YK plus 1. Kita ganti N-nya itu sama dengan K. Sudah. Untuk N sama dengan K plus 1, di sini ada YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YK plus 3. Lebih kecil 1/4, 2 YK sama dengan YK plus 2. Ini diambil dari sini. YK plus 1 itu sesuai rumus. Terus, karena YK sama dengan lebih kecil daripada YK plus 1, jadi kalau kita ganti ini K-nya ini plus 1, tandanya nggak lebih kecil. Malah kan kalau ini YK plus 1 kita bikin itu tandanya jadi kayak ini lebih besar daripada ini. Sedangkan kalau ini kita ganti YK plus 1, jadi dia tuh YK plus 2. Yang ini jadi YK plus 2 sesuai rumus. Jadi dia bisa tandanya lebih kecil sesuai rumus yang ini. Jadi ini tetap YK plus 1 lebih kecil daripada YK plus 2. Terbukti bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka terbukti bahwa YN lebih kecil daripada YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli sesuai dengan definisi, maka YN barisan monoton. Karena barisan YN monoton, maka sesuai teorema YN akan konvergen. Dengan kata lain, limit YN itu ada. Akan kita cari limit barisan dari YN. Pertama, kita perhatikan dulu YN plus 1 sama dengan 1/4 2 YN plus 3. Ini soal tadi. Atau rumusnya juga. Karena YN plus 1 merupakan ekor barisan dari YN, maka sesuai teorema limit YN plus 1 sama dengan limit YN. Karena seperti kita ketahui kalau limit ekor barisan itu akan sama dengan limit induknya. Jadi kita misalkan limit YN sama dengan Y, maka Y sama dengan 1/4 kali 2Y tambah 3. Pakai aljabar jadi 4Y sama dengan 2Y tambah 3. Jadi 2Y karena ini dihabiskan. Jadi tersisa 2Y sama dengan 3. Y sama dengan 3/2. Jadi limit YN sama dengan 3/2. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 2320200025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang barisan terbatas. Baik, di sini saya akan menjelaskan barisan terbatas. Definisi 21. Barisan terbatas adalah barisan AN dikatakan terbatas
jika dan hanya jika terdapat X, M bilangan real, sehingga harga mutlak N dikurang X akan selalu kurang dari sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Jika tidak demikian, kita sebut AN tidak terbatas. Jadi, jika kita tidak menemukan X atau M, maka barisan tersebut tidak bisa dikatakan terbatas. Selain itu, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan ketaksamaan segitiga. Dapat kita tunjukkan bahwa AN terbatas jika dan hanya jika terdapat real M, sehingga AN kurang dari sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Jadi yang kedua ini kita menggunakan ketaksamaan segitiga. Yang dicari di sini hanyalah M. Sehingga AN kurang dari sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua definisi di atas adalah harga mutlak AN kurang X akan selalu kurang dari M, ataupun harga mutlak AN akan selalu kurang dari sama dengan M. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya membuat contoh soal, yaitu diberikan barisan YN dengan YN sama dengan N tambah 1 per 2N tambah 3. Untuk setiap bilangan asli N, buktikan YN terbatas. Jadi di sini kita disuruh membuktikan barisan YN ini adalah barisan terbatas, di mana YN ini didefinisikan sebagai N tambah 1 dibagi 2N tambah 3. Jadi, target di sini kita akan mencari YN untuk setiap bilangan asli N. Kita harus menemukan M, suatu bilangan positif, sehingga harga mutlak YN itu selalu kurang dari atau sama dengan M. Sehingga bilangan asli N berlaku, YN sama dengan tadi, di mana YN-nya itu adalah N tambah 1 dibagi 2N tambah 3. Kita masukkan N tambah 1, harga mutlak N tambah 1 per 2N tambah 3. Selanjutnya kita manipulasi N tambah 1 per 2N tambah 3 menggunakan sifat-sifat aljabar. Menjadi, pertama kita cari penyebutnya terlebih dahulu, menjadi 2 dikali N tambah 3 per 2. Selanjutnya kita masukkan ke pembilangnya, sehingga N ditambah 3 per 2. Jadi agar hasilnya tetap menjadi 1, kita kurangkan 3 per 2 dikurang 1 per 2. Jadi hasilnya nanti 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga tidak merusak ataupun mengubah nilainya. Selanjutnya kita bagi 1 per 1. Yang pertama kita bagi N tambah 3 per 2 dibagi 2 dikali N tambah 3 per 2. Jadi hasilnya 1 per 2. Dikurang, selanjutnya 1 per 2 dibagi 2 kali N tambah 3 per 2. Hasilnya 1 per 4N ditambah 3 per 2. Selanjutnya, menggunakan sifat-sifat harga mutlak di ketaksamaan segitiga, nilainya akan lebih besar atau sama dengan harga mutlak 1 per 2 ditambah harga mutlak 1 per di sini 4N ditambah 6. Menjadi 4N tambah 6. Sebenarnya 4N tambah 6 itu lebih besar dari 4N, sehingga 1 per 4N tambah 6 kurang dari 1 per 4N, sehingga harga mutlaknya kurang dari 1 per 2 ditambah 1 per 4N. Kemudian kita ketahui bahwa 1 per N itu kurang dari sama dengan 1. Sehingga harga mutlaknya adalah kurang dari sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 dikali 1. Hasilnya 3 per 4. Jadi M-nya kita dapat 3 per 4 karena 3 per 4 itu merupakan bilangan positif dan lebih besar dari 0. Sebenarnya tidak dengan cara pertama tadi, bisa juga dengan kita memilih M atau nilai yang lain. Asalkan YN-nya itu kurang dari sama dengan M. Kita pilih M yang lain sehingga bilangan asli N berlaku. Diketahui tadi YN-nya itu adalah N tambah 1 per 2N tambah 3 sama dengan N tambah 1 per 2N tambah 3 lebih kecil N tambah 1 per 2N.
kita lihat 2n tambah 3 dan 2n gimana nih? Mana Pak? Di antara 2n tambah 3 dan 2n ini yang paling besarnya adalah 2n tambah 3. Jadi di sini 2n ini karena 2n lebih kecil dari 2n tambah 1, maka karena karena 2n ini lebih kecil dari 2n tambah 3 ini lebih besar dari 2n, maka 1/2n tambah 3 lebih kecil sama dengan 1/2n. Selanjutnya kita bagi satu per satu. Yang pertama, n dibagi 2 sama dengan 1/2 ditambah 1 dibagi 2n sama dengan 1/2n. Kemudian kita tahu 1/n itu sama 1/n itu sama dengan 1, menjadi kurang dari sama dengan 1/2 ditambah 1/2 dikali 1. Jadi harga mutlaknya sama dengan 1. Jadi yn terbukti barisan terbatas karena yn tadi lebih kecil sama dengan m, dimana tadi m-nya itu harus bilangan positif, dimana kita dapat tadi harga mutlak yang kita dapat dari m adalah yang kita pilih adalah 1 dan 3/4. Jadi yn termasuk atau terbukti sebagai barisan terbatas. Lanjut ke definisi 222, yaitu jika X sama dengan Xn konvergen, maka X sama dengan Xn terbatas. Buktinya bisa kita dapat misalkan X sama dengan Xn konvergen ke suatu nilai X, maka untuk elemen sama dengan 1, ada K elemen bilangan asli, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan K, di mana K ini adalah indeks awal atau mulai dari mana syarat limit berlaku. Maka mutlak Xn kurang X lebih kecil dari 1. Dari sifat nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga, maka dapat mutlak Xn sama dengan mutlak Xn kurang X tambah X lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan mutlak Xn kurang X tambah X. Maka mutlak Xn lebih kecil dari 1 tambah mutlak X untuk n lebih besar sama dengan K. Untuk n lebih kecil K, yaitu suku-suku X1, X2, sampai Xk kurang 1 adalah jumlah hingga. Sehingga kita bisa ambil M sama dengan max, himpunan dari mutlak X, mutlak X1, mutlak X2, sampai mutlak X K kurang 1 tambah mutlak X. Maka mutlak Xn lebih kecil sama dengan M untuk semua n elemen bilangan asli.
Lanjut ke teorema 223, yaitu jika X sama dengan Xn konvergen dengan Xy sama dengan Yn, konvergen dengan Y, dan Xn kurang sama dengan Yn. Untuk semua C elemen bilangan real. Maka untuk setiap bilangan real C berlaku untuk ketiga sifat berikut ini. Yang pertama adalah sifat penjumlahan, di mana X tambah Y atau X kurang Y konvergen dengan X tambah Y, di mana di sini sudah ada penjelasannya, yaitu konvergen ke X tambah Y atau konvergen ke X kurang Y. Dan sifat kedua adalah X kali Y konvergen dengan XY, di mana di sini penjelasannya adalah konvergen ke XY. Sifat yang ketiga adalah mengalihkan ke konstanta, di mana C ini adalah konstanta, yaitu Cx konvergen dengan Cx. Di sini penjelasannya konvergen ke Cx untuk sebuah skalar C, di mana kalau dua barisan konvergen, kita boleh langsung untuk menjumlahkan, mengalihkan, atau bahkan mengalihkan dengan konstanta, dan hasilnya akan tetap konvergen ke jumlah, hasil, atau konstanta tersebut.